Beragam ide dan kreativitas dapat dituangkan dengan beragam cara, salah satunya dengan sebuah hobi. Mungkin Anda sudah mengetahui hobi memotret. Aktivitas ini sudah menjadi hal yang sangat umum bagi kebanyakan masyarakat di ibu kota. Namun, bagaimana dengan hobi memotret objek yang tidak biasa? Penasaran kan? Dan ingin tahu lebih lanjut seperti apa? Just sit, relax, and stay tuned on Hobbies and Activities. Nama saya Faye, saya seorang toys photographer yang mengkhususkan diri untuk memotret minifigure. Minifigure fotografi itu adalah seni memotret minifigure yang disetting, kita membuat skenario-skenario tertentu untuk minifigure tersebut, jadi memiliki tema tertentu. Nggak sama ya dengan makro yang orang tahu umum ya, karena orang tahu umum makro itu memotret serangga yang kecil atau embun atau benda-benda kecil lain gitu. Kalau miniatur fotografi ini sebenarnya masuknya ke dalam still life fotografi, cabangnya yaitu toys fotografi. Lebih khusus lagi adalah miniatur fotografi karena ini lebih mengutamakan pada konsep. Kalau makro kebanyakan natural, kalaupun konsep pun konsep yang natural gitu. Sedangkan ini memang benar-benar dikonsep untuk membentuk suatu cerita tertentu. Jadi seperti menceritakan kehidupan orang-orang kecil dalam tema tertentu. Awalnya saya mau memotret makro, lalu melihat benda-benda ini lucu gitu, jadinya saya terjun dalam fotografi miniatur figur ini. Foto dan instalasi kehidupan manusia ini dijadikan sebuah miniatur yang merupakan hasil karya Stuart Pantel, seniman asal London pada tahun 2006. Karya-karya dari Sling Kacu, begitu Stuart biasa dipanggil, menampilkan kehidupan manusia versi miniatur. Kalau hobi foto sih dari kecil ya, seneng moto pakai kamera bapak kan, kamera orang tua gitu. Terus sempat hilang karena nggak punya kamera, lalu mulai lagi setelah saya sekitar 5 tahun yang lalu saya kebetulan punya DSLR, dan dari situ saya mulai hobi foto lagi gitu. Awalnya sih landscape, foto orang seperti itu. Lalu tiba-tiba ada yang memperkenalkan saya dengan foto makro. Saya tertarik makro, sempat ikut kursusnya juga gitu. Malah sempat beli peralatannya juga untuk foto makro. Lalu ada lagi yang memperkenalkan saya sama fotografi ini, miniatur figur. Saya tertarik juga, jadi sekarang saya lebih menekuni miniatur figur fotografi sih. Sebenarnya karena unik ya, unik dan bisa dilakukan di mana aja. Dulu saya moto makro itu kan harus mencari waktu tertentu, harus mencari tempat tertentu gitu. Kalau misalnya serangga harus pagi-pagi sekali motret serangga. Terus tempatnya juga kan harus di kebun atau di lapangan gitu kan pagi-pagi. Kalau ini kan nggak, ini bisa di mana aja. Karena saya memang hobinya motret gitu ya. Kalau motret orang pun saya harus turun ke jalan gitu. Sedangkan waktu saya tidak banyak untuk melakukan hal itu gitu. Untuk landscape pun tidak banyak gitu. Jadi saya suka kesini karena ini bisa dilakukan di mana aja dan sangat unik gitu. Uniknya karena ya itu tadi, lucu gitu melihat mereka seperti hidup dalam dunia kita gitu. Jadi ya sukanya sih seperti itu gitu. Pertama sih punya figurnya dulu. Kalau sudah punya figurnya itu lama-lama kita jadi kira-kira lucu ya ini kalau ditaruh di sini gitu. Oh ini bagus untuk setting seperti ini. Tapi kalau kita memikirkan konsepnya dulu, kadang-kadang susah cari figurnya. Karena figur ini agak susah didapat. Sekarang juga banyak yang mau gitu. Jadi kadang suka apa yang kita mau susah didapat gitu. Jadi yang pertama adalah punya figurnya dulu. Lalu banyak-banyaklah cari ide dari galeri orang lah gitu. Dari orang lain yang sudah pernah memfoto miniatur figur gitu. Cari-cari ide seperti itu. Ya kita siapkan, pertama harus ada lemnya buat nempel si miniatur figur ini, kan dia nggak bisa berdiri sendiri kan, harus ditempel. Lemnya itu kebetulan saya pakai ada glue tack namanya, ada beberapa merek glue tack itu yang bisa dicopot dan dipakai lagi, pakai ulang gitu. Lalu aksesoris pendukungnya,
Nah, aksesoris pendukungnya ini kalau saya mengutamakan adalah barang-barang yang biasa kita pakai sehari-hari. Karena kita mau menonjolkan sisi kecilnya itu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memotret figur hanya fokus pada figurnya, itu nggak menunjukkan seberapa kecilnya si figur itu. Nah, saya mengutamakan adalah benda yang sehari-hari kita pakai, misalnya cangkir, handphone, kacamata, seperti itu. Jadi ya, itu yang harus kita persiapkan adalah alat-alat pendukungnya dan aksesoris-aksesoris lainnya lah. Kalau tema ada bisa tergantung bentuk figurnya, kan satu figur kalau satu set gini kan sudah ada temanya biasanya, tema koki atau tema sepeda, atau bisa juga kalau yang kekinian tuh tema galau lah, misalnya ada figur yang lagi duduk itu ditempatin di mana aja yang bikin dia seperti terlihat lagi galau gitu, tema-tema seperti itu, atau tema adventure juga ada. Yang paling gampang dipadu-padankan tuh figur yang berdiri, yang traveling, atau yang duduk gitu, itu gampang dicocokkan ke tema apapun gitu. Misalnya traveling dengan belakangnya kalender atau belakangnya voucher hotel gitu kan, itu bisa berbeda-beda gitu. Kalau figur yang punya tema sendiri khusus itu yang agak susah gitu. Tapi dua-duanya bisa dipakai sih, tema menyesuaikan atau figur menyesuaikan bisa. Menurut saya yang terbaik itu adalah kita sudah punya gambaran. Kadang-kadang saya pikir captionnya dulu apa nih yang mau saya bikin gitu. Saya cari dulu captionnya apa, lalu saya bikin skenario menyesuaikan si caption tersebut gitu. Yang terbaik adalah kita mempunyai gambaran terlebih dahulu. Oh, kira-kira setelah jadi gambar ini akan seperti apa gitu. Tema ini akan seperti apa. Skenarionya akan menjadi apa gitu. Yang terbaik adalah seperti itu. Ya namanya ide kan keluar masuk nggak tentu ya, dia suka-suka dia aja gitu. Tapi semakin banyak kita memotret, semakin banyak kita berlatih, itu biasanya akan muncul sendiri gitu. Jadi pada saat setting ini tiba-tiba bagus juga kalau ini dibuat yang itu. Tiba-tiba bagus juga kalau ini dibuat settingan yang lain gitu. Hingga saat ini, hobi miniatur figur fotografi sudah berkembang sampai ke Indonesia. Selain unik dan menarik, memotret dengan objek yang sangat kecil dibutuhkan kreativitas dan ketelitian ekstra. Karena perbandingannya 1:87 dan ukurannya pun yang hanya 3 sampai 5 cm saja. Pertama sih kamera ya, kamera itu bisa apa aja, bisa kamera handphone pun bisa. Apalagi handphone sekarang kan smartphone tuh sudah punya settingan manual ya, yang bisa bukaannya besar. Jadi yang bagus sih memang yang belakangnya bokeh-bokeh itulah, yang belakangnya blur gitu. Nah, yang kedua itu saya pakai pencahayaan alami. Tapi kadang-kadang saya juga pakai beberapa alat bantu ya. Yang saya pakai itu biasanya lampu LED yang di USB. Nah, itu yang saya pakai. Terus saya juga pakai softbox juga ada. Setting makanan itu setting paling gampang ya, jadi karena kita tiap hari makan gitu, dan cukup bagus lah itu dipakai untuk menjadi tema gitu. Karena banyak juga figur-figur yang bisa dipadu-padankan dengan makanan, misalnya figur mendaki pun bisa gitu dipakai untuk makanan, misalnya mendaki cookies gitu, mendaki donat gitu, ataupun traveling juga, traveling di atas spaghetti gitu, itu bisa dilakukan gitu. Makanan menurut saya paling bagus untuk difoto dengan miniatur figur gitu. Dalam fotografi sendiri, ada banyak jenis genrenya. Hobi yang satu ini termasuk ke dalam genre toys fotografi.
Pada genre ini mainan atau miniatur ditata sedemikian rupa dalam tema-tema tertentu sesuai dengan ide dan keinginan Anda. Kemudian, Anda tinggal menekan tombol shutter pada kamera. Yang diutamakan dari miniatur figur fotografi ini kan sebenarnya konsep. Jadi mau pakai kamera apapun sebenarnya bisa, asal konsepnya bagus gitu. Yang paling bagus itu ya pasti pakai DSLR lah ya, yang bisa menghasilkan background yang bagus gitu, bisa menghasilkan gambar yang jernih gitu. Tapi kalau itu belum ada, ya jangan dipaksa gitu. Pakailah apa yang ada, yang penting idenya, yang penting konsepnya gitu. Iya, paling penting adalah konsep. Banyak kok yang suka motret miniatur figur yang hanya pakai HP aja. Itu banyak, dan itu hasilnya bagus-bagus. Banyak juga sih yang diedit. Kalau saya sendiri mengedit tuh hanya sebatas menekan kontras, saturasi gitu, atau bikin tone-nya jadi tone galau, editing tone-nya gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang kalau kita mau konsep melayang, levitasi, itu harus kita edit pakai Photoshop. Karena itu kan pasti kita sanggup supaya dia terlihat melayang pakai kawat atau pakai lidi, itu kan harus kita hapus, ada editingnya juga sih. Jadi kalau kita lihat misalnya cari di Instagram dengan hashtag miniatur figur atau little people, biasanya orangnya little people, itu biasanya bisa dilihat dari situ, kelihatan ada beberapa genre gitu ya. Kalau saya lebih suka dengan konsep yang miniatur figur itu hidup dalam dunia kita gitu. Jadi makanya yang saya pakai adalah barang-barang sehari-hari. Tapi ada juga yang memang suka untuk hanya fokus ke figurnya aja. Jadi dia ya seperti foto makro lah, figurnya aja gitu, atau dengan latar belakangnya bokeh gitu. Dan ada juga yang barang-barang sehari-hari dipergunakan sebagai alatnya si figur. Misalnya contohnya adalah mempergunakan bohlam untuk dijadikan balon terbangnya figur gitu. Nah itu kan benda sehari-hari tapi diperlakukan seperti barangnya si figur gitu. Atau misalnya wortel dibentuk seperti rumah. Waktu itu saya pernah lihat juga ada lemon dipergunakan sebagai balon terbang. Nah itu kan barang sehari-hari dipergunakan untuk barangnya si figur. Sedangkan kalau saya senangnya si figur ini yang masuk ke dalam kehidupan saya gitu. Jadi seakan-akan dia hidup di dalam dunia manusia gitu. Makanya saya banyak mempergunakan bagian tubuh saya, misalnya tangan atau latar belakangnya saya gitu, atau latar belakangnya benda yang saya pakai sehari-hari, gelas, handphone, atau komputer, laptop gitu. Jadi si figurnya ini yang hidup dalam dunia manusia. Keseruannya banyak ya, terutama kalau lagi foto outdoor, itu pasti diliatin banyak orang gitu, ditanya-tanya ini apa, itu apa gitu. Terus ketemu teman-teman yang sesama penyuka hobi ini gitu. Dan tadinya nggak kenal jadi kenal gitu, yang tadinya kita nggak tahu siapa gitu, jadi tiba-tiba jadi akrab seperti saudara ya kayak gitu. 1 tahun yang lalu memang sama penyuka hobi ini membentuk komunitas namanya Indonesia Miniatur Figure Community. Kalau di Instagram juga ada. Nah itu biasanya kami mengadakan kopdar lah, kopi darat gitu, ketemu sesama penyuka. Ini kadang-kadang saling pinjam gitu. Kalau ada beberapa figur yang memang sudah langka itu kita pinjam sama teman yang punya gitu kan. Kadang-kadang kita juga ada yang sudah bosan gitu, ya kita jual ke teman juga gitu, saling tukar-tukar ini aja. Tantangannya kan yang pertama kita harus menciptakan ide-ide kreatif ya. Ide-ide yang orang lain belum punya gitu. Yang kedua itu ya gimana cara kita men-setting si figurnya ini, karena ini kan sangat kecil, nggak bisa berdiri sendiri. Kadang kita sampai setengah jam itu untuk mengkonsep satu set gitu ya. Itu sampai setengah jam, bisa sampai setengah jam, dan motretnya hanya 2-3 menit aja gitu. Ya kalau ketiup angin pernah tuh, saya pernah moto sama suami saya di Sunda Kelapa. Itu saya taruh di pinggir dermaga itu, dan itu nyemplung jatuh ke laut itu. Dan itu diambil karena kan susah dapetnya gitu ya. Jadi diambil benar-benar, kita tuh beberapa hampir setengah jam tuh berusaha untuk ngambil si satu figur yang nyemplung ke
air itu dapat, tapi ya alhamdulillah. Kalau untuk orang iseng sih, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada sih ya. Mungkin mereka juga segan kali karena kita pelototin juga kalau dia dekat-dekat. Beberapa sih ada yang sudah SMS atau email atau apa, gimana cara mendapatkan ini, downloadnya di mana, terus kalau dia mau transfer berapa harganya itu sudah ada gitu. Dan saya juga menaruh foto-foto ini di stok foto sih. Jadi kalau ada yang download di sana bisa kan berbayar dia kalau stok foto. Jadi karena ini fotonya berkonsep, dia kan bisa dipergunakan sebagai advertising ya. Jadi beberapa kali saya juga di endorse oleh beberapa produk gitu untuk memotret minifigure dengan produk mereka gitu. Dan saya juga sudah membuat kalender dan itu diperjualbelikan gitu, dan cukup laris lah gitu, alhamdulillah gitu ya. Tapi terutama sih ya itu untuk iklan. Bisa untuk iklan. Jadi beberapa produk tuh sudah ada yang memakai jasa kami lah ya, para pemotret miniatur figur ini untuk membuat iklan. Nah, bagaimana untuk hasil fotonya? Meski terbilang rumit dan menyusahkan, hobi ini tentu memiliki keseruan tersendiri, di mana Anda bisa menyeting tema yang ingin Anda buat dan mengatur sedemikian rupa hingga miniatur terlihat seperti nyata. Gimana? Anda tertarik dengan hobi yang satu ini? Potret aja dulu. Mau di mana aja, ditempatkan di mana aja, yang penting potret dulu. Nanti kan lama-lama akan terbiasa dan akan menemukan sendiri gitu, stylenya mau kemana nih, sukanya di apa. Ada yang bisa mengkhususkan style untuk motret makanan aja, ada yang kopi saja gitu, ada yang benar-benar memang untuk advertising gitu. Nanti akan ketemu stylenya sendiri, tapi jangan pernah takut untuk memulai motret miniatur figur lah. Karena ini memang hobi yang mengasihkan sih. Sebenarnya sih nggak ada teknik khusus ya, yang penting tuh foto itu kalau misalnya kita pakai lem ya lemnya jangan kelihatan lah, ada teknik khususnya misalnya entah di baliknya yang banyak gitu ya, pada kita ambil angle-nya ya harus tahu gitu angle-nya yang mana supaya si figur ini nggak kelihatan tempelan-tempelannya gitu, bisa diumpet-umpetin lah gitu di balik badannya si figur ini gitu. Kalau misalnya karena kami cuma berdua di rumah gitu ya, ya alhamdulillah sih sangat mendukung gitu ya, terutama penyediaan alat kamera gitu, dan juga kalau misalnya ada kopdar gitu ya alhamdulillah sih sangat didukung. Kalau yang ukuran rata-rata saya pakai 187 ya, namanya HO scale, skala 187. Dulu itu 2 tahun lalu saya memulai itu satu set ini masih bisa saya beli dengan harga 160.000 gitu, 150.000 gitu. Tapi semakin kesini kan semakin banyak orang yang tahu gitu, dan juga dolar juga semakin tinggi kan karena belinya memang bukan di Indonesia gitu. Satu set ini bisa mencapai 300.000 gitu. Nah kalau dulu karena saya sudah belinya dulu banyak gitu ya, jadi sekarang itu saya sudah nggak pernah beli lagi sih sebenarnya, saya hanya menjual yang ada. Kalau saya mau beli set yang baru, saya jual yang sudah ada, saya beli yang baru gitu. Tapi kalau untuk sekarang memang harganya cukup lumayan tinggi ya. Mungkin kalau sekarang saya beli lagi mungkin jadi masalah. Apalagi untuk beberapa figur yang memang sudah langka itu sangat bisa mencapai 800.000 satu set. Ini kan memang tergantung detail juga ya, ada beberapa merek yang detailnya nggak bagus, nah itu murah harganya, itu ada yang 7.500 satu figur itu. Tapi semakin bagus detailnya, ya semakin tinggi harganya gitu. Bahkan ada satu figur yang dijual satu itu ada yang dijual 150, 170 gitu, satu. Suka dukanya lebih banyak sukanya sih.
Lebih banyak sukanya ya. Kalau dukanya kalau pas saya nggak punya ide aja sih. Itu ngelihat teman-teman yang lain posting foto bagus-bagus gitu, kita aduh nggak punya ide gitu ya. Tapi lebih banyak sih sukanya gitu. Karena memang asik sih kalau udah setting satu tema gitu, kita kadang lupa waktu gitu. Terus aja gitu ya sampai dia selesai, sampai dia bagus gitu ya. Gitu. Lebih banyak sukanya sih. Kalau rencana pasti yang utama itu pengen bikin pameran ya, pameran. Kalau nggak bisa pameran tunggal ya pameran rame-rame lah gitu. Tadinya kita mau turut serta dalam Toys Fair gitu, tapi ada satu dan lain hal ya tidak jadi. Tapi kami sih kalau dari komunitas berusaha untuk eksis terus ya gitu, juga untuk membangun jaringan gitu. Jadi lebih banyak lagi orang yang meminati miniatur figur ini. Kalau pesan, saya sih berpesan untuk teman-teman yang mau memulai untuk memotret miniatur figur ini, persiapkanlah konsep yang bagus. Konsep yang bagus itu bisa didapat dari cari-cari referensi di Instagram yang paling banyak gitu ya, di Google juga bisa. Itu ada beberapa fotografer di luar negeri yang memang bagus konsepnya gitu. Cari-carilah konsep yang bagus yang belum pernah dipunyai oleh orang lain gitu. Harapan saya ya mudah-mudahan miniatur figur fotografi ini semakin maju gitu, semakin bagus juga hasil-hasilnya gitu. Kalau untuk sekarang ini banyak juga yang baru memotret dan itu hanya sekedar aja gitu. Tapi that's okay, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting usaha terus, yang penting coba terus gitu. Jangan pernah bosan untuk mencari referensi. Jangan pernah berhenti untuk mencari konsep-konsep yang bagus gitu. Karena itu akan mempengaruhi pemikiran kita kok gitu. Itu akan mempengaruhi cara kita memotret, cara kita men-setting, itu pasti akan berpengaruh. This is all I hope for. So this is all you keep. Di internet itu kalau Little People in the Big World itu ada dia Celine Cacho motret. Tapi saya bukan mengidolakan dia gitu. Dia memang bagus, tapi saya ada idola satu lagi, yaitu ada namanya Derek Lin. Atau kalau di Instagramnya namanya Master gitu. Nah itu dia yang membawa miniatur figur ini ke tempat kerjanya dia, ke lingkungan kerjanya dia gitu. Itu saya sangat suka gitu dengan konsep-konsepnya Derek Lin. Hobi Anda mungkin bukan hobi saya, tapi hobi saya bisa jadi menjadi hobi Anda. Saya Faye, sampai jumpa. Misalnya kan dia kan figur kecil lewat. Boleh saya sambil megang ini nggak? Ada di dalam tas biru tuh satu setup aja sih. Hobi Anda mungkin bukan hobi saya, tapi hobi saya mungkin jadi hobi Anda. Saya Faye, sampai jumpa.